Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Ilham Febi Hardianto. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danitio. Perkenalkan, nama saya Dionur Irawan. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila dikenal sejak zaman Menjahit pada abad yang terdapat dalam suku bangsa, keteragaman, prapanca dan buku Sutosoma karangan Tentular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perseratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun fungsi dari Pancasila antara lain, yaitu yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila dalam pengertian ini adalah seperti yang dijelaskan dalam teori von Savick, artinya bahwa setiap bangsa punya jiwanya masing-masing yang disebut Volgesis, artinya jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman Sriwijaya dan Majapahit. Hal ini diperkuat oleh Prof. MR.AG mengatakan antara lain bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir setelah Pancasila, sedangkan Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia atau dasar falsafah negara atau filosofil Ganslock. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur permintaan negara, atau Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara yang sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang 1945. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur negara Indonesia tugas diimut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila, sehingga Pancasila merupakan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Cita-cita luhur inilah yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Pancasila merupakan sarana yang ampuh untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Karena Pancasila adalah falsafah hidup dan peribadahan bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia diyakini paling benar, adil, bijaksana dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada saat bangsa Indonesia mendirikan negara atau proklamasi 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia belum mempunyai undang-undang dasar negara yang tertulis dalam 18 Agustus 1945. Disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI merupakan penjelaman atau wakil-wakil seluruh rakyat Indonesia yang mengesahkan perjanjian luhur untuk membeli Pancasila untuk selama-lamanya. Yang kedua yang dilanjutkan oleh teman saya, Yaitu Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa Indonesia. Kata falsafah berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos atau peilin, yang artinya cinta, dan sophie yang berarti kebijakan. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat dari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. 1. Aspek ontologi. Pancasila sebagai sistem filsafat bahwa kebulatan sila-sila yang utuh itu mutlak ada, tidak dapat dihakiki. Yang kedua, aspek epistemologis. Pancasila sebagai sistem filsafat bahwa keberadaannya diproses dengan menggunakan metode tertentu yang oleh
noto negara metodenya disebut anteliko sinetesa atau induksi atau penimpulan dari hal khusus ke umum. Yang ketiga, aspek aksiologis. Pancasila sebagai sistem filsafat secara keseluruhan bulat untuk mengandung nilai manfaat, yaitu mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Acuan moral dijadikan cita-cita bersama sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat, aspek antropologis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak pada hakikat manusia yang monopolis yang terdiri dari susunan kodrat monodualis jiwa raga. Kedudukan kodrat monodualis berdiri sendiri makhluk Tuhan. Sifat kodrat monodualis makhluk individu sosial. Setiap bangsa di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapaikan sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang personal yang dihadapinya sehingga dapat memecahkan secara tepat. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik personal masyarakat sendiri maupun personal dunia. Sikap maupun perilaku harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai oleh luhur Pancasila. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka tata kehidupan yang harmonis di antara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu, maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri. Mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu masing-masing pandangan hidup dapat beradaptasi, artinya pandangan hidup perorangan atau individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok. Karena pada dasarnya Pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran atau kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak. Secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematik yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup diterapkan secara sistematik pada seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan dalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi dengan kata-kata lain, ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala sebagai kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas daerah mana tujuan hidup yang jelas. Gerak masyarakat yang makin maju dengan berpedoman pada pandangan hidup sebagai ideologi. Sebuah bangsa akan membangun diri dan negaranya. Ayo. Yang selanjutnya adalah Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, pengertian, kata kerja Yunani oida, mengetahui, melihatnya dengan budi. Kata logi yang berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan, pengetahuan, ide-ide, ajaran, idea disamakan artinya dengan cita-cita. Dalam perkembangan terdapat pengertian ideologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Istilah ideologi pertama kali ditemukan oleh Destutt de Treki, seorang dari Perancis pada tahun 1796. Menurut Treki, ideologi yaitu scheme of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan
institusional dalam masyarakat Prancis. Pengertian dasar negara. Dasar negara adalah landasan kehidupan bernegara. Setiap negara harus mempunyai landasan dan dalam melaksanakan kehidupan bernegaranya. Dalam negara bagi suatu negara merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tanpa dasar negara berarti negara disebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Maka akibatnya negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, sehingga memudahkan munculnya kekacauan dasar negara sebagai pedoman hidup bernegara, mencakup cita-cita negara, tujuan negara, norma bernegara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia berarti Pancasila itu dijadikan dasar dari berdirinya NKRI dan mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Sebagai dasar negara, maka Pancasila mempunyai sifat imperatif atau bersifat mengikat. Artinya sebagai norma-norma hukum yang tidak boleh dikesampingkan atau dilanggar, sedangkan jika melanggar dapat berakibat hukum dikenakan suatu sanksi. Berikut sanksi-sanksi perundang-undang yang memuat ketentuan yang menegaskan antara lain. 1. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagai yang ditulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. 2. Tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Namun berdasar Undang-Undang Nomor 10 2002, urutan peraturan undang-undangan yang berlaku adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua, peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksudkan dengan kepribadian Indonesia ialah keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia. Yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya, keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan budi bangsa Indonesia dan mempengaruhi oleh tempat, lingkungan dan suasana waktu sepanjang masa. Walaupun bangsa Indonesia sejak dahulu kala bergaul dengan berbagai peradaban budaya bangsa lain, Hindu, Tiongkok, Portugis, Spanyol, Belanda, dan lain-lainnya. Namun kepribadian bangsa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Mungkin di sana sini, misalnya di daerah-daerah tertentu atau masyarakat kota, kepribadian itu dapat mempengaruhi oleh unsur-unsur asing. Namun pada dasarnya bangsa Indonesia tetap hidup dalam kepribadian sendiri. Bangsa Indonesia secara jelas dapat dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Apabila kita memperhatikan tiap sila dari Pancasila, maka akan tampak dengan jelas bahwa tiap sila Pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga memiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia yakni suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.
Oleh karena itu, yang penting adalah bagaimana kita memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila dalam segala segi kehidupan. Tanpa ini, maka Pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan perumusan yang beku dan mati serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.